Terima kasih teman-teman sudah datang semuanya dan hari ini kita akan memulai diskusi total politik seperti biasanya setiap hari Minggu akhir pekan. Kita udah seri yang kelima hari ini. Ini udah yang kelima Pak Ges. Jadi kita nggak ujuk-ujuk membahas perdebatan ini karena memang diskusinya ada tiap minggu. Nah, hari ini kita membahas sebuah isu yang sempat ramai diperbincangkan, ya, yaitu mengenai saling sindir, ya, saling sindir, ada saut menyaut, ada lantunan lagu satu sama lain di ibu kota. Ya, kalau di ibu kota apa-apa aja pasti terkait dengan gubernur kita, Bapak Gubernur Anies Rashid Baswedan, yang kemarin juga di Total Politik sudah tayang videonya. Kami sempat berdiskusi dengan Pak Anies. Dan hari ini untuk membahas saling sindir dan saling berbalas pantun ini, kita sudah kedatangan dua pembicara yang top dan sangat sering menghiasi layar kaca kita. Yang pertama saya kenalkan dari yang paling senior dulu, Bapak Ges Khalifa. Terima kasih Pak Ges, tepuk tangan dulu untuk Pak Ges sudah bersedia hadir. Sebenarnya saya udah janjian lama sama Pak Ges mau wawancara beliau, tapi nggak mau membahas soal Anies, tapi ujung-ujungnya soal Gubernur Anies juga. Kayaknya beliau nggak, kasihan juga, padahal banyak tema yang beliau bisa omongin, gitu. Tapi kalau dilihat Ges Khalifa Anies gitu kan, semuanya soal Pak Anies terus gitu. Nah yang kedua sudah ada, karena hari ini saya tidak ditemani Budi Adiputro, jadi saya membutuhkan orang yang mengsubsidi layar kita secara visual. Terima kasih Bang Rian Ernest sudah bergabung, politisi PSI. Dan yang ketiga pengamat politik yang kerap siang malam menghiasi layar kaca kita. Kalau acara politik belum ada Adi Prayitno-nya, kayaknya belum sah di Indonesia ini. Tepuk tangan untuk Adi Prayitno, ya. Pengamat politik pendongkrak rating. Kalau di acara-acara hiburan beliau ini Raffi Ahmadnya lah kira-kira. Calon gubernur. Oke, untuk membahas isu kita hari ini, ya, kita mulai membicarakan. Kayaknya kita mulai dari yang bersorak duluan gitu. Ya, yang bersorak duluan, yang ngehantam duluan itu dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Giring Ganesa, yang menyatakan bahwa di awalnya secara kronologis jangan memilih pemimpin pembohong gitu. Walaupun tidak menyebut nama, tapi kita tahu di politik ini ya semuanya bisa oke-oke aja kalau nggak nyebut nama. Tapi ya kita semua tahu lah konteksnya itu menuju ke siapa gitu. Mungkin ada klarifikasi atau penjelasan, saya silakan Bang Rian duluan deh. Silakan Bang Rian. Itu mikrofon udah sesuai dengan protokol COVID Bang itu. Jadi insya Allah aman. Cek. Oke, thank you. Thank you Bang Ari, Bang Adi Pray, Pak Ges, salam semua. Terima kasih teman-teman. PSI ini adalah partai politik yang mendapatkan amanah dari warga DKI Jakarta di 2019 lalu. Suaranya memang tidak paling tinggi, tapi kami ini adalah partai politik dengan suara terbesar keempat di DKI Jakarta. Nah, jadi pemilih-pemilih kami selalu mengatakan kepada kami, tolong PSI kita memilih Anda untuk terus mengkritik dan mengawasi kinerja Gubernur DKI Jakarta. Yang memang secara pemilu yang menang menjadi gubernur adalah Pak Gubernur Anies Baswedan. Menjadi penting bagi PSI untuk memastikan apa janji-janji beliau, apakah sudah ditunaikan atau belum. Itu pertama. Aspek kedua adalah bagaimana rekam jejak beliau menuju kekuasaan. Ini menjadi penting. Karena inilah fungsi kami sebagai framework partai politik. Kita masuk misalkan di dalam substansi. Misalkan pada saat kampanye, Gubernur Anies mengatakan, ada banyak masalah di DKI Jakarta. Banyak warga tidak memiliki tempat tinggal misalkan. Ini menjadi kampanye beliau, kita semua tahu rumah DP 0 misalkan. Tentu banyak sekali pemilih Jakarta menaruh harapan kepada Gubernur Anies supaya menyelesaikan masalah rumah DP 0 ini. Dan lebih lanjut, Gubernur Anies memberikan janji di awal masa jabatan.
akan membuat sampai 300.000 unit. Tentu ini angka yang sangat bagus dan akan menyelesaikan masalah di DKI Jakarta. Itu kita apresiasi. Namun sampai hari ini dari angka 300.000 itu sebenarnya yang jadi tidak sampai 1%. Beberapa bulan belakangan atas alasan COVID, target yang 300.000 ini dipangkas. Kami memahami penurunan target mungkin adalah hal yang wajar karena COVID ini menerpa kita semua. Tetapi kalau dari target awal dari 100%, target dipangkas menjadi hampir 95% lebih. Nah, ini kan berarti ada permasalahan di sini. Ada janji yang disampaikan dan tidak ditunaikan. Ada lagi misalkan, paling penting sebenarnya juga misalnya Formula E. PSI tidak pernah anti Formula E. Yang PSI catat, kami nggak pernah anti. Jadi anti Pak Ges. Jadi kami tidak pernah anti terhadap orang, anti terhadap program. Yang kami anti adalah mencanangkan sebuah program yang sebenarnya di rencana pembangunan jangka menengah nggak ada, dipaksakan ada, menggunakan anggaran dari DKI Jakarta, hampir 0,5 triliun sebenarnya, meskipun kebelakangan panitia Formula E bilang, oh nggak ada kok anggaran DKI yang keluar. Ya faktanya ada 560 miliar yang sudah keluar, itu bagian dari anggaran DKI Jakarta. Bagaimana program seperti ini dilaksanakan? Padahal ada 2 hal penting yang ditunggu-tunggu warga DKI Jakarta dari setiap gubernurnya. Menyelesaikan 2 masalah utama, macet dan banjir. Kalau Gubernur Anies fokus ingin mengadakan Formula E dengan anggaran yang mungkin sedang sehat dan sudah menyelesaikan masalah macet dan banjir, oh bagus. Artinya prioritas utama sudah diselesaikan, lalu bergeserlah ke prioritas lain seperti Formula E. Tetapi macet ada perkembangan nggak? Tidak ada. Banjir terutama. Program normalisasi yang sudah disepakati antara pemerintah pusat dan DKI tentang normalisasi tidak dilaksanakan. Pembebasan lahan tidak dilaksanakan. Lalu Pak Gubernur Anies menawarkan, saya tidak setuju normalisasi, mari kita naturalisasi. Oke, sebagai gubernur tentu punya visi tersendiri, silahkan. Tetapi kita sudah cek, sampai mana progres naturalisasinya? Tidak ada. Jadi program yang dicanangkan pemerintah pusat pun tidak dilaksanakan, ya oke lah, mungkin sebagai gubernur dari daerah otonom ya, daerah ibu kota silahkan saja. Tetapi program yang beliau sendiri rencanakan dan canangkan pun tidak dilaksanakan. Nah, ini menjadi catatan kami bahwa PSI selalu fokus kepada nilai-nilai PSI. Nilainya apa itu? Efisiensi anggaran. Dan misalkan tetap memastikan toleransi di Indonesia tetap ada. Nah, catatan penting PSI selain soal kinerja, terakhir aja. Publik tidak pernah lupa kok. Di Pilkada DKI 2017, cara-cara berkampanye seperti apa yang diterapkan oleh kubu Pak Gubernur Anies. Ini bukan PSI kok yang sebenarnya memberikan catatan besar tentang cara-cara berkampanye pilkada yang memecah belah. Setelah pilkada 2017, LSI melakukan survei nasional. Hasilnya apa? 3/4 warga nasional tidak ingin ada lagi pembelahan seperti pilkada DKI 2017. Pembelahan di teritori DKI Jakarta itu menular ke seluruh Indonesia. PSI selalu mencatat ini. Ini bahaya sekali bagi kualitas demokrasi kita. Jadi bukan karena Gubernur Aniesnya sebenarnya. Yang kami pentingkan bukan orangnya, tapi nilai-nilai yang dilaksanakan. Nah, Bang Rian, ini gue ada beberapa poin sebelum ke Pak Ges. Gitu. Pertama, Gubernur Anies mengatakan bahwa Formula E ini udah ada di Perda. Jadi dia harus dilaksanakan, kalau enggak ini melanggar aturan daerah gitu. Ya, jadi itu tetap harus jalan. Nah, yang kedua, kalau soal uang yang besar, ya, dan soal Formula E ini nggak ada dalam RPJMD, ya Asian Games juga nggak pernah ada di dalam RPJMN kita di level nasional, tapi itu dilaksanakan. Dan membangun stadion sepeda misalnya, uangnya lebih besar daripada Formula E, gitu. Jadi uang yang dikeluarkan untuk melaksanakan Formula E dalam konteks sekarang itu sangat wajar, apalagi di ketika pandemi ini kita butuh sebuah simbol untuk mengatakan kepada dunia internasional bahwa kita baik-baik aja gitu. Jadi bagaimana Anda menjawab argumen yang seperti itu, Bang Rian? Ini argumennya Gubernur Anies atau argumen dirimu nih? Yang dikutip, oke. Ya, yang gua kutip kira-kira gua paraphrasing lah, kira-kira kayak gitu maksudnya gitu. Jadi yang paling penting adalah pertama, sebenarnya perumusan perda itu harus ada cantelan di atasnya.
Rencana panjang, rencana jangka panjang, jangka menengah sebenarnya itu adalah acuannya. Bahwa akhirnya ini disahkan dalam perda, tentu ada semacam ya biasalah ya politisi kok ada deal-deal politik tertentu. Oh kamu perlu formula E, kita perlu ini. Dalam negosiasi politik yang dimanapun akan terjadi, dihasilkanlah mungkin dalam bentuk perda. Tapi secara esensi konsep sebenarnya itu tidak sesuai, karena rencananya nggak ada. Berikutnya, COVID ini sebenarnya menghancurkan berbagai macam perencanaan politik dan perencanaan pembangunan. Nah itu tadi, begitu COVID ini menerpa, mengapa tetap dikejar Formula E? Padahal tadi saya selalu kembali ke dua hal paling penting. Formula E mau dilaksanakan, nggak apa-apa. Nggak ada yang haram soal Formula E. Selalu ada bisa negosiasi supaya dikembalikan. Ini juga menjadi catatan dari misalkan BPK. BPK mencatat Formula E dilakukan, padahal studi kelayakannya ada angka-angka yang tidak betul, tidak akurat. Menarik lah. Bagaimana sebuah program yang digadang-gadang, Formula E, dapat catatan dari BPK. Dan yang paling penting sebenarnya janjinya itu loh, rumah DP 0 terlaksana. Enggak juga. Yang saya paling miris adalah, pada saat Formula E sudah dilaksanakan, lalu terjadi COVID. Teman-teman PNS DKI Jakarta di tahun 2020, sampai harus tunjangannya itu hanya jadi setengah saja. Jadi Pak Gubernur ini tidak mencoba negosiasi dengan penyelenggara, mengatakan bahwa tolong dong kas daerah saya lagi cekak banget nih, balikin dulu deh duitnya deh, nanti saya cari deh sponsor swasta untuk nutupin. Kan harusnya itu kan. Apabila formula ini total menggunakan dana swasta, oh oke saja. Tetapi bagaimana ada uang 0,5 triliun diberikan kepada penyelenggara di Inggris, yang PSI sudah minta berikan kita bukti transfernya. Tidak pernah ada sampai hari ini. Tapi gaji-gaji teman-teman DKI, PNS DKI hilang setengahnya. Jadi ada aspek-aspek yang lebih esensial di sini yang kita menjadi catatan PSI. Oke, itu udah banyak catatan Pak Ges dengar sendiri, saya nggak perlu intisarikan. Silakan aja Pak Ges untuk tanggapi Pak Ges, silakan. Terima kasih. Boleh nggak kalau saya tidak menanggapi, saya ingin bercerita tentang substansi dari pidatonya Giring terkait dengan toleransi dan pluralisme. Boleh. Boleh ya. Karena apa yang dikatakan Rian itu, saya udah bosen jawabnya. Silakan, Jakarta macet, Jakarta udah keluar dari 10 kota termacet di dunia, dari 10 besar. Banjir berkurang dibanding data tahun-tahun sebelumnya. Formula E udah dijawab dari mulai Jakpro udah datanya banyak kok di media gitu. Tapi saya lebih tertarik bercerita tentang Jakarta dan pengalaman hidup saya. Teman-teman semua, pengalaman Pilkada 2017 menjadi sesuatu yang diglorifikasikan sampai hari ini. Saya ingin bercerita saja ya. Saya lahir dan besar di Poncol Senen, Lerjen Suprapto. Jadi daerah situ rumah biasanya depannya toko, belakangnya rumah. Tetangga saya namanya Toko Banjang, Toko Yuntat, anaknya namanya Alyuk, Baong, Ahin. Di seberang saya itu Toko Juni, anaknya namanya Ava, Aceh, Apin. Sebelah lagi Toko Juli, namanya anaknya Alut. Di sebelah sana lagi tukang bakmi, namanya Tekming. Semuanya teman saya. Dan kalau lagi malam, terutama bulan puasa, kita main galasin bareng, apa bareng. Kalau hari Jumat libur sekolah, mereka nunggu saya sholat Jumat. Bubar sholat Jumat kita main bareng. Kalau hari Minggu gini, saya jemput mereka di Gereja Ayam, di Pasar Baru. Kalau malam Lebaran, ibu saya membuat ketupat dan menyuruh saya mengantarkan ke tetangga-tetangga saya yang Tionghoa itu ke rumah-rumahnya. Kalau lagi Imlek, Lebaran itu, Imlek, Tahun Baru Tionghoa, maka kami dikirimin kue keranjang. Tolong yang saya katakan ini dibantah, terjadi nggak di seluruh Jakarta? Yang saya ceritakan ini. Kita di Jakarta nggak kenal tuh kata toleransi atau pluralisme. Karena tiap hari inherent sudah keluar rumah bermain dengan yang berbeda keyakinan. Nggak pernah ada problem. Sama sekali. Pernah ada gubernur yang non-muslim di Jakarta? Pernah. Hengantung namanya. Ada masalah? Tidak. Lalu
suasana itu berjalan panjang dan bertahun-tahun. Masuklah Guntur Romli dan kawan-kawan, saya mengatakannya kutip aja silahkan, saya nggak ada masalah. Para liberal udik ini ngajarin kita di Jakarta tentang pluralisme dan toleransi. Siapa lu? Tiap hari kita udah main dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Bahkan sampai hari ini saya lebih hafal hitungan Cina daripada hitungan Arab. Jajal deh hitung-hitungan nama saya. Saya masih hafal, no peit, no pego, no bango. Ayo aja, saya masih hafal itu. Dan itu suasana yang tiap hari kita temui. Nah, memasuki pilkada 2017, saya waktu itu pendukung kerasnya Ahok. Kenapa? Karena dia ditolak menjadi gubernur karena dia non-muslim. Saya katakan nggak ada undang-undangnya. Mau siapapun di republik ini punya hak menjadi bupati, menjadi camat, mau jadi presiden, semua. Nggak ada undang-undang yang melarang itu. Saya melawan. Saya melawan terus-menerus dan saya suka dia. Tidak ada elit di republik ini melawan DPR, melawan itu. Kan asik nih orang. Kuat gitu loh. Pribadinya kuat, integritasnya kuat. Menjadi contoh lah. Perlahan-lahan saya amati terus-menerus. Tiba-tiba dia katakan lebih baik gue bakar 2.000 orang untuk nyelamatin 10 juta orang. Saya tanya ke Hasan Nasbi, San, ini ngapain Ahok ngomong-ngomong kayak gini? Biasalah bang, paling ini aja blow up media. Gak lama kemudian seorang ibu dengan anak laki-lakinya, bukan anaknya mungkin yang temenin, nanya ke dia persoalan tanahnya. Ahok gebrak mobilnya, buka aja di videonya ada. Saya makin bertanya-tanya. Gak lama kemudian datang seorang guru ke kantor saya di DKI. Pak, tolonglah Pak, jangan bela-bela dia Pak. Kenapa? Kami dikumpulkan di Monas lalu di pidato. Kalau kalian gak bisa ngajar, saya ganti kalian dengan monyet. Saya tetap saja membela segala perilakunya karena gak ada anak muda di Jakarta, di Indonesia ini yang suka dengan kemapanan. Kita selalu melawan kemapanan. Dan contoh perlawanan kemapanan kita titipkan di Ahok pada saat itu. Jadi saya menitipkan harapan pada dia. Jadi saya tetap berada di depan walaupun saya Ketua Pemuda Alirsat se-Indonesia sebelumnya. Tentu saja serangan terhadap saya lebih banyak ketimbang kepada orang-orang seperti Rian yang memang ada di belakangnya kan. Gila nih, udah Arab, Islam, dukungnya Ahok, ya habislah gua. Makin hari kampanyenya mulai makin keras. Itu berawal di 2015 akhir dan 2016 awal. Apa kalimatnya? Lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Saya katakan pada teman-teman, tolong jangan kasar. Ini banyak kalangan Islam yang di tengah seperti gua nggak terlibat hal-hal kayak gitu. Akhirnya marah loh kaum Islam yang di tengah ini. Kan pilkada udah berkali-kali. Kita biasa melihat Foke lawan Adang Dorojatun, itu kan. Pilpres juga udah berkali-kali. Tolong dong hati-hati, jangan menggunakan isu-isu seperti ini. Lalu mulai lagi, perempuan pakai jilbab dikumpulin, kami Muslim, kami pilih Ahok. Pada saat itu Anies ada di mana? Anies jadi menteri, nggak ada urusannya dengan pilkada DKI. Untuk melawan FPI yang saat itu segelintir, isu yang dibangun isu agama. Dari mana? Dari teman-temannya Ahok. Membawa isu agama itu. Anies terlibat? Tidak. Oke. Pertarungannya adalah teman-teman itu yang merasa moderat, ingin melawannya, tapi mengambil kalimat-kalimat yang generatif. Makin keras pertarungan itu. Di samping Ahoknya sendiri yang terlalu vulgar berbagai pernyataannya. Terakhir saya berhenti mendukung dia ketika seorang perempuan bawa kartu KJP-nya, Pak kami ingin mencairkan uang. Apa yang dikatakan Ahok? Ibu maling. Saya berhenti sudah. Jadi maksud Pak Ges, perpecahan itu karena kampanye pluralisme ini di awal? Betul. Nggak bisa dinisbatkan kepada Anies. Anies masih jadi menteri. Buka datanya, masih bisa dilacak kok. Itu mulai karena kan sudah mulai masuk kan pemanasan kampanye. Oke. Lalu tiba di saat pilkada. Kapan Anies ditetapkan?
Anies ditetapkan tanggal 23 September hari Jumat, hari terakhir ketika pilkada. Isu tentang pertarungan itu sudah ada. Sudah ada. Apa yang dinisbatkan kepada Anies pada saat itu supaya Anies tidak bisa masuk ke putaran kedua? Kalian kok memainkan isu itu? Akui sajalah, Anies liberal, Anies Syiah. Kan itu yang dimainkan kepada Anies untuk menjatuhkan dia. Dan saya repot mengklarifikasi isu-isu semacam itu. Semata-mata karena dia rektor Paramadina. Lalu mulai muncul kekerasan-kekerasan baru. Apabila Ahok tidak menang, maka KJP plus buat janda-janda itu di stop. Itu kan ancaman. Dibalas lagi dengan ancaman. Yang memilih Ahok tidak disolatkan. Ancaman dibalas lagi dengan ancaman. Lalu rapatlah kita, ini nggak sehat. Anies mengeluarkan surat edaran tanggal 17 Maret 2016 agar menghentikan 2017 bukan 2016, menghentikan segala spanduk-spanduk itu. Buka di Detikcom ada surat edarannya Anies terhadap itu. Terhadap spanduk-spanduk itu meminta dihentikan. Kalau ada yang dilakukan itu saya akan datang sendiri. Saya pribadi terlibat di Kemayoran di Jiung menurunkan spanduk supaya itu tidak terjadi. Kalau mau fair, kedua belah pihak terlibat. Kalau mau fair. Tapi apakah Anies terlibat? Tidak sama sekali. Rekam jejaknya jelas, ada semua. Gitu. Ini kalau mau. Lalu kenapa selamanya Anies dinisbatkan kepada itu? Kalaupun bukan Anies, misalkan AHY yang maju di putaran 2, keberuntungan suara limpahan dari persoalan 212 datangnya ke AHY. Bukan ke Anies. Nggak akan mungkin ke Ahok kan? Iya. Ya, dari awal memang nggak mungkin ke Ahok. Nah dari awal itu saya tanya kepada teman-teman. Ketika saya sudah menyatakan berhenti. Siapa Bang yang Anda jagokan? Saya menjagokan Sapri Samsudin. Bahkan Sapri itu buka malam lebaran kita paksa deklarasi untuk mencalonkan gubernur DKI. Karena saya kecewa dengan Ahok itu. Kecewa dengan apa? Perilakunya. Terlalu jumawa. Kalau yang dilawan elit kita dorong. Begitu dia melawan warga sendiri. Wah ini orang psikopat. Nggak kena ini. Dalam frame keadilan yang saya miliki. Ini nggak bisa diteruskan. Dan masyarakat akan makin terbelah. Jadi persoalan utamanya memang ada. Tapi ditambahin dengan perilaku Ahok sendiri yang tidak dewasa. Maka jadilah seperti ini. Anies terlibat. Kalau persepsi bisa. Kalau fakta nggak ada. Makasih. Oke, Bang Rian sebelum ke Mas Adi ya. Ternyata masalahnya sudah ada sebelum Anies ujuk-ujuk masuk ke dalam pertarungan. Saya bilang ujuk-ujuk nggak apa-apa Pak Gies karena Anda bilang last minute kan. Jadi ujuk-ujuk masuk, benturan itu udah ada. Dan kalaupun nggak dimain kalau AHY yang maju ke putaran kedua pun pasti suara yang tidak suka dengan arogansi dan lain-lain tadi gitu kan yang disebutkan oleh Pak Gies tadi itu pasti akan ke AHY juga gitu tapi suaranya ke Anies. Nah jadi tuduhannya Anies yang memainkan itu dikatakan oleh Pak Gies itu sangat tidak tepat karena sebelum Anies masuk gelanggang pun pertarungan itu udah ada yang dimainkan oleh awalnya sosok Ahok dengan berbagai macam narasi politiknya. Silakan Bang Rian ditanggapi dulu Bang sebelum ke Mas Adi. Siap. Boleh Bang Adi ya, maaf ya udah gatal juga mau pasti Bang Adi ini. Sorry ya. Tapi menarik juga buat teman-teman media dan yang nonton juga. Sebenarnya jawaban terhadap pertanyaan saya tadi nggak terjawab sebenarnya oleh Pak Gies. Nggak ada disinggung sama sekali konkretnya soal macet dan banjir. Dan logika kita saja, kalau normalisasi nggak dilaksanakan, naturalisasi nggak dilaksanakan, lalu tidak ada banjir, ya mungkin lagi hoki aja Pak Gubernur Anies. Saya nggak tahu kalau tiba-tiba besok curah hujan luar biasa, jangan sampai. Hoki pun juga nggak apa-apa Bang, yang penting nggak banjir kalau buat rakyat Jakarta. Betul. Kan? Jadi kita menggantungkan nasib kita terhadap hoki, gitu ya. Itu tidak terjawab, thank you. Kedua sebenarnya cerita-cerita yang sangat personal seperti Pak Gies sampaikan tadi, itu saya sangat relate dengan saya. Tapi seandainya saja nuansa Pak Gies ini dilaksanakan oleh seluruh tim ses saat itu mungkin akan beda cerita. Karena
bicara soal pembelahan yang terjadi bukan kata PSI kok. Saiful Mujani, sebuah lembaga riset ternama sudah mengatakan, konteks Pilkada 2017 kemarin, ada sentimen agama kok yang memang digunakan di dalam kampanye. Atribut-atribut keagamaan, narasi-narasi keagamaan, plus meskipun faktornya mungkin banyak ya, sedang ada peningkatan tensi keagamaan dari organisasi-organisasi tertentu. Saya nggak mau sebut nama organisasinya ya, tetapi yang paling jelas pemimpin dari organisasi itu didatengin oleh Pak Anies saat sedang kampanye. Jadi bahwa yang Pak G sampaikan itu bagus betul, tapi itu sifatnya anekdotal. Kita anggap itu bukan bagian dari struktur kampanye. Struktur kampanye sudah jelas bahwa ada kok pembelahan berdasarkan agama. Jadi kami juga tidak mau masuk ke belakang soal person ke person. Yang PSI lihat adalah nilai dan cara berpolitiknya. Ini yang menjadi paling penting. Karena kalau pembelahan, kalau janji kampanye yang gagal total, janji kosong ini terus-menerus dilaksanakan, kepercayaan warga bukan hanya Jakarta. Jakarta ini barometer politik nasional. Kalau cara-cara seperti ini terus-menerus dilakukan dan direplikasi, dan kemungkinan besar itu ada. Orang berhasil kok sukses menang pilkada kan. Seperti apa kualitas demokrasi kita nantinya? Apakah masyarakat makin percaya nggak dengan demokrasi? Jadi ini menjadi hal penting sih yang perlu kita soroti bersama. Demikian saatnya Bang Adi Pray, abang saya. Terima kasih Bang Rian. Mas Adi, ini apa namanya kritik bisa dijawab dengan kerja kalau kata Pak Jokowi gitu ya. Jadi kritik itu bisa dijawab dengan performa dan lain-lain. Tapi kalau dendam atau luka-luka di masa lalu kayaknya agak sulit selesai gitu ya. Dan ternyata saut menyaut ini kalau dari penjelasan Pak Ges dan Bang Rian tadi di awal, ternyata ini ada sesuatu back mind-nya itu yang belum selesai dari masa lalu nih. Jadi kesadaran historis itu muncul lagi menjadi konteks dari berbalas pantun tadi gitu. Nah gimana pendapat Mas Adi? Silakan Mas Adi. Terima kasih Mas Bro, Bang Ges dan Bro Rian Ernest. Saya sih berharap, saya ingin baca doa sebenarnya. Karena selama ini kan kalau kita lihat PSI itu selalu terlibat tawuran opini memang dengan Anies. Tapi hebatnya Anies itu tidak menanggapi langsung. Tapi jubir informal Bang Ges lah yang selalu tampil ke permukaan. Sebenarnya kalau dilihat, kultural. Saya mengikuti betul kan tawuran opini dua kubu ini. Makanya saya berharap saya diminta oleh Ari ini untuk berdoa sebenarnya. Supaya keduanya ini adem dan selesai. Toh Oktober ini Anies sudah tidak jadi gubernur. Itu satu. Yang kedua bagi saya, orang bertanya apa pentingnya perkelahian ide antara Giring, PSI dan Anies? Ya penting. Bagi kita yang ingin menekuni dunia politik, yang begini ini harus dirawat. Bukan hanya bikin Ari akan selalu bikin diskusi, tidak. Politik itu kan soal perkelahian. Soal bagaimana cara menegasi dan cara membantah. Kan kuat-kuatan di situ. Yang nggak boleh itu kalau ada orang yang beranggapan politik itu mirip-mirip Majelis Taklim. Nggak bisa. Politik itu tempat berkelahi. Anies apa kerjaanmu? Kan begitu. PSI kerjaanmu jangan mengkritik dong apa yang sudah dilakukan oleh anggota DPRD peringkat keempat di Jakarta untuk membenahi Jakarta. Itu kan serangan-serangan biasa. Yang kemudian membuat masyarakat kita seakan-akan politik itu kayak orang di Majelis Taklim gitu loh Pak. Rangkulan, baik-baik, bagi jatah. Nggak bisa begitu. Ini justru akan mencerdaskan kita dalam konteks kita memang harus memahami secara utuh kepada masyarakat terutama persoalan-persoalan yang real. Satu misalnya, saya membaca PSI ini dalam konteks oposisi. Kalah pilkada, ya sudah. Dia di luar kekuasaan. Apa tujuan utamanya? Mengawasi kinerja gubernur. Jadi sekecil apapun yang dilakukan oleh Anies, sebesar apapun yang dilakukan oleh Anies, pasti dikritisi. Jangankan JIS misalnya, Jakarta International Stadium yang mendapatkan aplaus banyak orang. Tapi bagi PSI ada saja celah untuk mengkritik. Datang ke sekitarnya, banyak orang yang digusur. Ada dikasih bantuan kanan kiri. Bahwa JIS itu tidak semegah yang dibayangkan orang. Tapi ada sekelompok orang yang kemudian digusur. Sakit hati karena itu. Itu passion seorang oposisi. Soal DP rumah
0%. Berarti udah benar ya PSI ini menurut Sudah Mas Andi? benar memang. Sudah benar. Artinya apa? Ini kan sebenarnya Anies mesti berterima kasih ke PSI, ke Giring dan Bro Ernest. Setiap saat kinerjanya dipantau dan diviralkan. Coba bayangkan. Siapa yang pernah membayangkan? Saya nggak kebayang juga. Tiba-tiba Ketua Umum PSI datang ke arena Formula E. Pakai selfie ada kambing gitu loh Pak. Nggak ada yang kebayang begitu. Jadi artinya secara tidak langsung PSI ini semakin mempopulerkan kerja-kerja Anies. Persoalan apa yang sudah dilakukan Anies ini 100%, 50%, 0%, itu soal bagaimana mengkapitalisasi ide. Sepanjang survei yang kita lakukan, teman-teman semuanya, preferensi publik dalam mendukung, memilih dan suka terhadap pemimpin, ini kacaunya pemilih kita, bukan lagi melihat kinerja. Karena sulit membaca kinerja gubernur dari 1 sampai 10, bukan hanya Anies. Gubernur-gubernur populer lain yang digadang akan maju di 2024, yang dilihat bukan kinerjanya, tapi seberapa besar dia disukai oleh publik, sering berbicara secara langsung kepada publik, sederhana atau tidak hidupnya. Kan itu yang dilihat. Kalau soal kinerja Bang, sorry to say, hanya sekitar 25% orang akan memilih pemimpin yang dianggap punya kerjaan bagus. Selebihnya preferensi sosiologis. Apa? Dia kelihatan merakyat, murah senyum, ngomongnya nggak galak-galak amat, rendah hati, bajunya nggak ganti-ganti gitu loh. Kan itu yang disukai oleh orang. Artinya secara umum Mas Bro, Rian Ernest misalnya, harapan besar publik kita cerdas, memang itu keinginan semua orang. Tapi masyarakat kita secara umum saat ini masih psikologis masih sosiologis pemilihannya. Ingin melihat pemimpin itu yang kelihatan sederhana. Nggak apa-apa deh kerjanya nggak maksimal-maksimal amat. Kok kayaknya kalau dekat dengan kelompok agama tertentu kayaknya merasa dimaafkan. Itu psikologis pemilih kita. Itu penting. Ataupun misalnya ditanya, apa sih agamanya, apa sih sukunya, itu masih menjadi dasar utama orang memilih seorang kepala daerah. Termasuk di Jakarta. Di semua tempat juga begitu. Artinya apa? Secara gradual, memori kita ke depan memang masyarakat kita itu harus dihadapkan pada situasi bahwa kita harus memperkenalkan orang, mempromosikan orang ya karena kinerjanya. Kalau dilihat secara umum, ini tentu kesalahan rekrutmen partai politik. Yang dipilih bukan karena dia punya kerjaan bagus, tapi karena dia populer dan terkenal. Nah, Mas Adi, jadi di dalam data-data statistik kita sekarang, sebenarnya orang itu suka dulu kemudian nyari-nyari alasan, atau memang gara-gara alasan tertentu makanya dia akan suka sama sosok tertentu. Misalnya Pak Anies bangun JIS, wah karena saya suka olahraga, saya jadi senang nih sama Pak Anies gitu. Atau saya senang dulu sama Pak Anies, habis itu JIS ini lebih hebat daripada Old Trafford seperti juga Pak Anies bilang kemarin gitu. Itu dimulai yang kedua. Jadi like or dislike itu akan menentukan apakah dia akan menyukai dan memilih seorang pemimpin. Jadi yang dilihat dari JIS itu bukan karena dia adalah stadion megah, tapi ini adalah satu nomenklatur penting yang sudah ditinggalkan oleh Anies. Bagi orang yang tidak suka Anies, mau itu kapasitas stadion seperti Old Trafford 82.000 orang nggak peduli. Toh JIS itu dibangun di atas sebagian orang yang menderita, digusur dan lain-lain. Kan begitu Pak. Artinya apa? Setiap apapun yang dilakukan oleh Anies dan termasuk di tempat-tempat yang lain gubernur, itu didasarkan pada suka tidak suka duluan. Trotoar yang dilakukan oleh Anies. Apa? Banyak orang yang apresiasi karena itu dianggap ramah terhadap jalan kaki dan ada kesetaraan di situ. Tapi bagi yang nggak suka, ya elah trotoar dibanggain. Kan begitu Pak. Bahkan nyinggung-nyinggung tentang Fir'aun. Ya nggak bro? Coba bayangkan, inilah hebatnya politik kita. Trotoar ada kaitannya dengan Fir'aun, coba bayangkan. Jakarta International Stadium ada kaitannya dengan Firaun, coba. Itu politik kita. Artinya publik kalau membaca perkelahian antara PSI, Bro Rian Ernest dengan Bang Ges dan Anies, ini menarik sebenarnya. Ada korespondensi akademik yang sebenarnya kalau kita pahami secara detail, ini perdebatan kelas tinggi kok. Siapa yang paham Firaun? Ternyata kalau dirunut, Anies dulu menyebut kata Fir'aun itu sebenarnya ingin mengkritik. Orang itu jangan hanya lihat apa yang dibuat bentuknya fisik. Kalau fisik Fir'aun juga sering kok dan biasa ngerjain gitu-gitu. Yang dilakukan oleh Anies katanya itu membangun Jakartanya, bahagia orangnya. Meski indeks kebahagiaan di Jakarta dikritik kemarin. Artinya Jakarta itu termasuk Banten disebut sebagai wilayah yang orangnya tidak bahagia sampai sekarang. Itu yang rata-rata secara umum yang saya pahami. Orang
memahami karya politik itu pertama didasarkan pada suka tidak suka. Baru di situ kemudian berkelahi bagaimana memperkuat ide. Contoh sederhananya apa bro? Banjir Jakarta. Anies bilang bekerja dengan senyap 6 jam selesai. Muncul belakangan PSI dan PDIP. Ya senyap karena nggak ada kerjaannya. Orang bingung Pak. Ini lebih kuat yang mana nih narasi idenya? Yang 6 jam selesai atau senyap nggak ada kerjaannya? Bagi saya mungkin saya klik tuh data-data BMKG-nya seperti apa penanganan Jakarta. Tapi bagi orang yang nggak terlampau peduli, wah ini kalau PSI sama PDIP kerjaannya nyinyir mulu. Jangankan kerja dan trotoar dan sendal jepit aja Anies itu bisa jadi ribut kan kira-kira begitu. Itu tuh yang kemudian terjadi pada kita. Tapi bagi orang yang sebagian umum melihat kecenderungan perspektif rasional 1, 2, 3 semua janji politik Anies itu dilihat secara umum termasuk di Jakarta itu rendah Pak. Siapa kemudian yang ingin kuliti tentang satu nih misalnya soal janji politik Anies itu tolak reklamasi, soal penggusuran, nggak ada Pak. Yang sekarang bicara tentang Fir'aun semuanya. Mas Adi, jadi dengan dua perdebatan ini sebenarnya suara mana yang mau disasar nih? Kelompok segmentasi mana sebenarnya dengan narasinya PSI yang kritikal dengan anggaran, efisiensi dan lain-lain dan dengan Pak Anies tadi yang menggunakan narasi-narasi yang udah mulai simbolik kalau kata pengamat politik Henry Satrio ini mulai niru-niru Jokowi katanya gitu. Kalau untuk kepentingan Jakarta saya kira narasi ini hanya menyenangkan masing-masing pendukung. Wah ini nih pemimpin kita, jagoan kita. Ketika Anies misalnya secara tidak langsung mengkritik Giring dan Niji, ngundang bandnya ke JIS, wah itu senang pendukungnya Pak. Selama ini kan Anies terkesan tidak mau merespon Giring, tidak mau merespon PSI. Tapi ketika Anies menyinggung secara langsung, kita sebutnya begitu, itu senang pendukungnya. Ini Pak Anies nih batas kesabarannya mentok juga. Mengkritik secara langsung ngundang band Niji. Ataupun ketika dirimu nyanyi bro sama Budi. Jangan berisik loh, jangan nyanyi di sini, suaranya sumbang. Itu kan sebenarnya Anies banget itu ingin mengkritik Bro Ernest itu, ingin mengkritik PSI dan Niji itu. Aduh bro, kalau fales suaranya jangan ngomong politik deh. Secara tidak langsung Anies ingin mengatakan, Niji ini kalau nyanyi bagus, tapi kalau ngomong politik jelek banget sih. Saya menerjemahkan itu aja ya, teman-teman bisa kutip. Artinya apa? Tawuran perkalian ide secara brutal dalam tanda kutip. Kalau bagi saya pekerja politik, bagi menurut saya nikmati betul. Karena politik sejatinya adalah tempat berkelahi. Masyarakat harus tahu ini. Jangan pernah menganggap politik itu adem ayem gitu. Samikna watokna seperti apa yang terjadi di pusat saat ini Pak. Ketika misalnya nih ada undang-undang bisa secepat mungkin. Undang-undang Cipta Kerja, revisi undang-undang KPK, ataupun IKN. Senyap sebentar dan selesai. Itu kan nggak menarik politik kita. Ini namanya aja demokrasi, tapi dalamannya ya all Jokowismen, tidak punya sikap politik apapun. Nah, bisa dikutip tuh ya, all Jokowismen tuh bisa dikutip tuh ya. Bisa dikutip. Nah, di Jakarta ini sebenarnya adalah satu model politik yang menurut saya cukup bagus, di mana konfrontasi antara oposisi, sekalipun hanya PSI gitu ya, dengan Anies sebagai gubernur, saya kira ini membuat referensi politik kita akan semakin kaya. Tentu dengan model-model kampanye, soal pilihan rasional, pilihan sosiologis, itu tentu akan membuat betapa dunia politik kita secara umum kalau ingin memahami, ya belajarlah ke Jakarta. Betapa brutalnya pilkada itu kemudian menjadi indah dalam satu diskusi. Makanya saya di awal, kalau boleh berharap Mas Bro, saya ingin berdoa saja. Ya. Semoga perkelahian ini cepat berakhir. Walaupun Mas Adi juga di luar bilang tadi gini, bro yang keras-keras jauh-jauhin bro. Itu nanti di luar kita bicara. Yang keras-keras gitu. Kira-kira begitu ya. Iya.